Tricky Formes satu kalimat. Karya Palagan Paksina Sandi. Tea! Teriak naga sambil berlari menghampiri Tea yang tergeletak bersimbah darah tak bernyawa. Naga membelai lembut pipi Tea yang berada di pangkuannya sambil meneteskan air mata. Terlintas kenangan indah naga bersama seorang wanita yang mengubah hidupnya selama 1 tahun terakhir. Suaranya, senyumannya, dan canda tawanya memenuhi kepala naga sembari meneteskan air mata. Akhirnya, naga melepaskan seorang wanita yang hendak dinikahinya dengan penuh keikhlasan di depan makam Tea. Gua hanya menyelesaikan pekerjaan gua, Halls, kata seorang lelaki dengan suara parau yang sedang sekarat. Kau salah memilih orang untuk pekerjaanmu, jawab naga dingin, dan dengan cepat ia mengakhiri hidup lelaki tersebut. Naga langsung terbangun dari mimpi buruknya sambil mengatur nafas ketika azan subuh berkumandang. Kan naga mimpi buruk lagi? Tanya Nana cemas yang langsung masuk ke kamar kakaknya ketika mendengar suara kakaknya terbangun tiba-tiba. Naga hanya tersenyum melihat adiknya yang cemas, lalu membelai pipinya dan penuh kasih sayang. Udah azan subuh, kita sholat yuk. Iya kak, jawab Nana yang masih belum bisa berhenti dari rasa cemasnya. Terlebih, Naga sudah mengalami masalah tidur selama beberapa hari terakhir. Setelah salat subuh berjamaah, Naga dan Nana rutin berolahraga selama 1 jam setiap harinya. Dilanjutkan dengan membereskan rumah dari mulai menyapu hingga menyiapkan sarapan pagi dengan saling bantu-membantu. Setelah mandi dan sarapan, Naga mengantarkan Nana ke kampus dan langsung ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan dan minuman untuk kafenya. Seperti biasa, Naga? Tanya sang penjual mengkonfirmasi. Iya pak, jawab Naga ramah. Tunggu ya, pinta sang penjual yang langsung menyiapkan pesanan Naga. Naga? Tanya seorang di sebelah Naga yang terkejut. Jal, jawab Naga singkat dengan senyuman tipis. Apa kabar bro? Lanjut Ijal sambil menjabat tangan Naga. Alhamdulillah baik, jawab Naga seperlunya. Udah lama banget gue gak dengar kabar lu. Terakhir pas lu lulus, berarti udah lebih dari 7 tahun ya? Komentar Ijal sambil tersenyum. Sekarang kerja di mana gak? Lanjut Ijal. Sekarang gue buka kafe kecil-kecilan Jal, jawab Naga. Wih keren-keren. Oh iya, sebelum lupa, hari ini gue ngadain acara syukuran ulang tahun pernikahan, dan anak gue juga udah mau sekolah TKA. Dan kebetulan kali ini gue ngundangnya cuma teman-teman seangkatan di kampus aja. Gue udah gak punya kontak lu, jadi baru bisa ngabarin sekarang. Itu pun karena kebetulan ketemu. Gue harap lu bisa hadir juga gak? Pinta Ijal. Oh iya, minta kontak lu dulu deh. Nanti gue kirimin alamatnya, tambah Ijal. Naga langsung memberikan kontak WhatsApp miliknya, dan Ijal pun langsung mengirimkan alamatnya ke kontak yang Naga berikan tanpa butuh waktu lama. Udah masuk gak? Ya, udah ada, jawab Naga singkat. Ditunggu ya gak? Gue percaya kok lo bakal luangin waktu lo, pinta Ijal dan penuh keyakinan. Kalau kafenya bisa gue tinggal ya Jal. Oke gak? Gue duluan ya, pamit Ijal yang langsung pergi. Setelah pesanan Naga sudah dibayar, Naga langsung bergegas menuju kafenya dan langsung menyiapkan segalanya untuk mulai berbisnis yang dibantu oleh 2 karyawan setianya. Seperti biasa, kafe Naga ramai dikunjungi pengunjung yang silih bergantian. Dan di tengah kesibukannya melayani pengunjung, Naga terus memikirkan apakah dia perlu menghadiri undangan dari Ijal atau tidak. Hingga akhirnya ketika jam 17.00, Naga memutuskan untuk pergi memenuhi undangan dari Ijal sebagai rasa hormat dan menghargai undangan tersebut. Kiri, panggil Naga dan mereka pun langsung mendekati Naga. Nanti setelah maghrib, gue mau pergi ke acara teman kampus gue. Kalau Nana datang dan gue udah pergi, tolong sampein untuk makan malam gak perlu nungguin gue, pinta Naga. Oke, siap gak? Jawab Rocky dan Kiri kompak. Seperti biasa, setelah salat maghrib, Nana selalu datang ke kafe untuk mengerjakan tugas kuliahnya, makan malam, dan membantu melayani para pelanggan yang hadir hingga kafe tutup. Rocky, Kak Naga kemana? Tanya Nana yang tidak melihat Kak Naga di setiap sudut kafe.
Naga pergi ke acara salah satu teman kampusnya. Kalau kamu mau makan malam, gak perlu nungguin dia katanya. Jawab Rocky sambil sibuk di dapur. Oh, oke kak. Jawab Nana sambil tersenyum bahagia. Kayaknya lagi ada yang senang nih. Canda kiri yang sedang membawa perlengkapan makan bekas pelanggan menuju tempat cuci piring. Iyalah kak, ini pertama kalinya aku dengar Kanaga pergi ke acara salah satu teman kampusnya. Kanaga juga butuh lingkungan sosial selain kita-kita ini. Jawab Nana yang masih tersenyum. Benar juga ya, jawab Kiri sambil tertawa yang diikuti tawa oleh Rocky yang mendengar jawaban Nana dari dalam dapur. Naga, sapa teman-teman kampusnya yang hadir di acara Ijal, silih bergantian sambil saling membalas senyuman. Wih, apa kabar gak? Kemana aja lu? Gue belum dengar kabar lu setelah lulus. Tanya Kibil sambil menjabat tangan Naga dengan senyuman. Punya kafe sekarang dia, Bil, kata Ijal membantu jawab. Wih, mantap. Apa nama kafenya gak? Lanjut Kibil. Ya, kafe kecil-kecilan, out of the box cafe. Jawab Naga seperlunya. Out of the box cafe yang di jalan KKB 4 gak? Tanya Elsa memastikan. Biasa, jawab Naga singkat. Oh, tahu. Gue pernah makan di sana beberapa kali. Kafenya emang enak sih, makanannya enak, suasananya juga nyaman. Tapi setahu gue bukannya yang punya kafe itu cewek ya gak? Apa sekarang udah ganti yang punyanya gak? Tanya Elsa penasaran. Oh, itu adek gue, jawab Naga. Oh gitu, cantik banget ya adek lu. Lanjut Elsa sambil tersenyum yang seketika mengingat senyuman dan keramahan Nana. Tunggu, bukannya adek lu cowok gak? Potong Ijal. Adek apa adek nih? Canda Kibil sambil tersenyum menggoda. Adek, jawab Naga sambil tersenyum tipis. Adek ketemu gede agak, lanjut Kibil yang masih bercanda. Semacam itulah, jawab Naga yang membuat teman-temannya tertawa bahagia. Karena saat ini Naga belum menikah dan tiba-tiba mereka mendengar kabar seorang wanita cantik yang juga menjadi pemilik kafenya Naga. Meskipun mereka tidak ada yang tahu cerita di balik jawaban Naga tersebut. Selama acara berlangsung, Naga lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara. Terkadang dia tersenyum jika memang hal tersebut bisa membuat dia tersenyum. Dan kadang dia berbicara ketika ada yang bertanya langsung kepada Naga. Naga yang hadir di acara tersebut sangat jauh berbeda dengan Naga yang teman-temannya kenal semasa kuliah dulu. Gak, kok sekarang jadi lebih pendiam setelah lebih dari 7 tahun gak ketemu? Tanya Elsa penasaran. Ada yang lagi lu pikirin gak? Tambah Ijal. Naga tersenyum tipis mendengar pertanyaan dari kedua temannya tersebut. Dulu ada seseorang yang pernah bilang ke gua, lu bisa kok gak cerita ke orang lain? Yang artinya orang itu merasa tidak nyaman atau terganggu atas hal yang gua omongin ke dia. Mungkin itu kalimat sederhana, tapi kalimat itu ngebuat gue mikir. Mungkin ketika gue cerita atau ngomong sesuatu ke orang lain, mereka juga merasakan hal yang sama. Bedanya ada di antara mereka yang berani mengungkapkan hal tersebut, dan ada juga yang sungkan. Sejak saat itu gue memutuskan untuk ngomong secukupnya aja ke orang lain. Karena memang diam, mendengarkan, sampai diminta berbicara itu lebih baik daripada berbicara terus-menerus hingga diminta diam. Jawab Naga panjang lebar untuk pertama kalinya selama acara tersebut, yang membuat suasana menjadi hening sejenak, terutama untuk Hilda. Gua ke toilet bentar ya, pamit Hilda memecah keheningan. Bareng Hil, kata Elsa. Setelah selesai dari toilet, Elsa melihat Hilda sedang memandangi indahnya bintang-bintang di kala malam yang cerah saat itu, dan langsung menghampirinya. Orang yang ngomong hal tadi ke Naga, itu gua, kata Hilda yang menyadari Elsa di sampingnya. Tapi gua rasa Naga yang lebih pendiam saat ini karena ada sesuatu yang terjadi sama dia akhir-akhir ini. Terlebih kita juga baru dengar kabar Naga saat ini, lanjut Hilda. Memang sebuah kalimat bisa mengubah seseorang, baik itu kepribadiannya atau hidupnya secara keseluruhan. Tapi gue sepakat sama yang lu bilang. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi sama Naga.
Dan kita semua nggak ada yang tahu tentang hal itu, jawab Elsa.